Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang baik ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan Jumat. Hari ini hari Jumat yang merupakan hari yang baik, Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Karena itu maka jangan lupa selalu kita menghadirkan niat kita dalam setiap kegiatan-kegiatan atau dalam setiap ketaatan kita untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita laksanakan ini tidak sia-sia, agar apa yang kita laksanakan ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam marilah selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih di hari ini adalah hari Jumat. Mari kita perbanyak untuk membaca salawat pada baginda Rasul. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada beliau, kita nantinya benar-benar diaku oleh beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, pembahasan kita dalam kesempatan ini meneruskan pembahasan kita yang lalu. Dan insya Allah kita akan membahas tentang hukum orang yang menghalangi jalan. Begal, ya, semacam begal. Ya. Yaqulu al-muallif rahimahullah, faslun wa qutta'it tariqi ala arba'ati aqsam. Dan orang-orang yang menghalangi jalan atau begal, semacam begal itu ala arba'ati aqsam, terbagi menjadi 4 macam. Jadi qutta'ut tariq itu jamak dari qati'. Ya, qati' itu qati'ut tariq mani' al-murur fihi. Jadi orang yang menghalangi orang lain untuk melewati jalan itu. Menghadang, orang yang menghadang orang lain untuk lewat di jalan itu. Disebut sebagai qati' at-tariq itu limtina'in nas min sululik at-tariq khaufan minhu. Limtina'in nasi karena mencegah orang min suluk at-tariqi dari melewati jalan itu, ya, khaufan minhu. Ya. Karena takut sama orang itu, sehingga orang itu nanti
orang yang mau lewat di situ tidak takut untuk lewat di situ karena ada ini qata' at-thariq ini. Dan orang yang melakukan pembegalan di jalan itu, yang menghalang-halangi orang di jalan itu ada 4 macam. Hanya 4 macam hukum yang berkaitan dengan orang-orang ini. In qatalu, pertama in qatalu wa lam ya'khudhul mal. In qatalu, jika mereka membunuh, wa lam ya'khudhul mal, dan tidak mengambil harta. Jadi ada orang yang mencegat itu yang menghalangi orang lewat, memberhentikan orang di jalan. Kalau Jawa itu mencegat menghadang orang lewat di situ. Itu jika mereka ini membunuh tapi tidak mengambil harta, maka hukumannya adalah qutilu, maka mereka ini dihukum mati. Jadi kalau mereka ini menghadang orang lain di jalan, tidak mengambil hartanya tapi langsung dibunuh, ini orangnya langsung dibunuh, maka mereka ini dihukum mati. Dan hukuman mati itu tidak gugur meskipun ahli warisnya, ya, waliyuddam itu tidak memaafkan, meskipun dimaafkan oleh ahli warisnya. Jadi ini in qatalu wa lam ya'khudul mal. Mereka membunuh tapi lam ya'khudul mal, maksudnya itu tidak berhasil mengambil hartanya. Tapi mereka ini menghadang itu tujuannya ngerampok, gitu ya. Merampok untuk mengambil harta orang itu. Ya. Tapi mereka belum sempat mengambil harta mereka ini membunuh saja. Jadi mereka in qatalu amdan udwanan ma'suman yukafi'unahu biqasdi akhil mal. Mereka ini membunuh mereka itu memang tujuannya sengaja ingin membunuh mereka untuk mengambil hartanya itu. Tapi tidak dapat mengambil hartanya. Tidak dapat mengambil hartanya. Maka di sini hukumannya adalah dihukum mati. Hukumannya dihukum mati. Dan hukuman matinya ini tidak bisa gugur meskipun dimaafkan oleh ahli warisnya atau wali dam, walinya, ahli warisnya atau walinya itu memaafkan. Ya. Tidak gugur hukuman matinya itu tidak gugur. Kita kan di penjelasan sebelumnya bahwa qisas itu jika orang membunuh, amdan dengan sengaja, maka hukuman qisas itu bisa gugur kalau ahli warisnya, wali dam itu memaafkan, itu gugur. Tapi dalam kasus ini merampok sampai membunuh, tapi dia tidak berhasil mengambil hartanya. Ya, dia membunuh orang yang dirampok itu
memang dia sengaja membunuhnya untuk mengambil hartanya itu. Maka di sini hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Dan tidak gugur meskipun ahli warisnya atau walid damnya itu memaafkan. Nah, bagaimana dengan hanya tujuannya membunuh saja, tapi tidak niat, tidak bertujuan untuk mengambil harta, ya. Maka ya, tidak harus dihukum mati. Ya. Jadi dia harus lam yatahattam qatluhu, tidak harus dihukum mati. Jadi kalau misalnya mereka ini juga wa in qatalu khata'an aw shibha 'amdin, kalau mereka ini membunuh mereka itu khata'an karena ini apa? Mereka itu hanya mau ngambil harta saja. Tapi ternyata orang yang diambil hartanya itu mati misalnya itu ya. Enggak niat membunuhnya, khata'an gitu ya. Atau shibha khata' atau shibha 'amdin yang menyerupai sengaja. Ya. Ya, apa kemarin kita bicara tentang shibha 'amdin itu membunuh tidak niat membunuhnya, ya, tetapi di dipukul dengan alat-alat yang tidak biasa membunuh, ya, dapat membunuh, tapi akhirnya mati. Itu kan suatu ambil. Kalau khata' itu kan memang nggak niat membunuh, dia diarahkan kepada yang lain, ternyata mengenai kepada orang itu sehingga dia terbunuh. Ya. Nggak niat membunuhnya. Nah, yang mereka ini yang membunuh karena khata' atau sudah ambil ini, maka tidak dihukum mati. Lam yuqtalu. Jadi kalau tadi hukuman bagi orang yang qutta' at-tariq ini, perampok ini membunuh, ya, mereka ini membunuh orang yang dirampok, tetapi tidak berhasil mengambil hartanya. Mau mengambil hartanya, tapi tidak berhasil. Ya. Maka mereka ini dihukum mati. Ya. Wa in qatalu wa akhadul mal. Yang nomor 2, fa in qatalu, maka jika mereka ini membunuh, para perampok ini membunuh wa akhadul mal, dan juga mengambil hartanya. Membunuh orang yang dirampok, kemudian hartanya juga diambil. Maka apa hukumnya? Qutilu wa sulibu. Qutilu, maka mereka dihukum mati. Ya, mereka ini hukumannya dihukum mati. Wa sulibu, dan disalib. Gimana itu? Ya, disalib itu ya diletakkan di papan, gitu ya, digantung di papan dan semacamnya itu. Setelah mereka ini dimandikan, dikafani, dan disolati. Ya. Jika mereka ini Muslim, ya, jika mereka ini Muslim, ya tetap diberlakukan hukum tajhizul jenazah. Ya. Tetap wajib diurus jenazahnya. Karena mereka ini Muslim, meskipun mereka ini ahli maksiat, tapi kita tetap wajib ngurus jenazahnya, ya, wajib disolati, ya, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati. Nah, sebelum dikubur itu, ya, mereka ini disalib. Ini ya sebagai bentuk ini, ya, sebagai bentuk peringatan kepada yang lain agar
perbuatan yang semacam ini tidak ditiru. Makanya ini disalib. Karena ini kejahatan yang luar biasa ini. Sudah membunuh, kemudian hartanya diambil lagi. Ya. Nah, ini luar biasa ini. Kejahatannya luar biasa. Ya. Hukumannya juga berat. Wa in akhadul mala wa lam yaqtulu. Ini yang ketiga. Wa in akhadul mal. Dan jika mereka mengambil harta walam yaqtulu, tapi tidak membunuh. Hanya hartanya aja diambil tapi tidak bunuh. Gimana hukumannya? Mengambil harta itu ya harta yang ini. Jadi akhadul mal itu tadi mengambil harta itu. Artinya jika hartanya ini sudah mencapai satu nisabnya barang curian gitu. Ya. Nisabnya barang curian. Jadi di penjelasan sebelumnya bahwa hukuman terhadap seorang pencuri itu bisa diberlakukan, yaitu dipotong tangan, gitu ya. Jika memang barang curiannya itu sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya itu? Rubu'u dinar, seperempat dinar, gitu ya. Seperempat dinar. Jika sudah mencapai nisab, syarat-syaratnya pencuri itulah seperempat dinar, kemudian juga diambil dari tempat yang hirzi mithlihi, gitu ya, dari tempat yang biasa untuk menyimpan, di tempat yang biasa untuk menyimpan. Kemudian hartanya ini bukan miliknya si pencuri itu, bukan miliknya yang mengambil hartanya itu, ya, dan juga tidak ada syubhat dalam hartanya itu. Ini syaratnya akhdul mal itu begitu, ya. Jadi kalau tidak bunuh tapi mengambil hartanya dengan syarat-syarat itu tadi, ya, yakni harta yang sudah mencapai nisabnya barang curian, ya, pencurian. Min hirzi mithlihi wala syubhata lahu fihi wala mith. Ya, maka apa hukum? Tapi dia tidak mencuri, ya. Hukumannya apa? Tuqatta'u aydihim. Ya. Tuqatta'u aydihim atau tuqta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin. Dipotong tangannya, ya, dipotong tangan-tangannya, wa arjuluhum, dan kaki-kakinya min khilafin. Ya. Dari apa? Min khilafin. Secara ini apa? Berbeda. Jadi secara berbeda itu sistem silang, ya, silang. Jadi artinya yang pertama berarti awalan al-yadul yumna. Yang pertama yang dipotong oleh tangan kanan, ya. Tangan kanannya dipotong, ya, mulai dari pergelangan tangannya ini. Jadi itu dipotong. Ya. Kemudian dalam prakteknya itu, ya, ketika setelah dipotong itu maka ini langsung dicelupkan di apa namanya, minyak yang panas, gitu ya, dicelupkan minyak yang panas agar darahnya tidak keluar terus, Kemudian warijlul yusra, setelah itu
tangan tadi, tangan kanan yang pertama dipotong, kemudian kaki kirinya, setelah tangan kanan itu kaki kirinya dipotong. Itu begitu. Jadi ini jika melakukan kejahatan pertama ini. Jadi mereka tidak membunuh, tapi hanya mengambil hartanya saja dengan syarat-syarat ya, pencurian tadi itu. Maka kalau itu terbukti, maka itu dipotong tangannya sama kakinya. Dipotong tangannya sama kakinya. Tangan kanan, kemudian kaki kiri. Nah, kalau misalnya masih mengulangi lagi, nah baru tangan kiri dan kakinya, tangan kirinya dan kaki kanannya, begitu. Jadi ini berarti untuk yang perampok itu ya, perampok itu berarti yang membegal di jalan itu, ya, mengambil harta, merampok di jalan, hartanya tok yang diambil, ya, tapi tidak sampai membunuh, maka hukumannya adalah tangan kanan dan kaki kirinya yang dipotong. Kalau mengulang lagi baru tangan kirinya dan kaki kanannya, begitu. Jadi tuqatta atau tuqta ini min khilaf, itu maksudnya min khilaf. Jadi secara ini silang. Fa'in akhafu yang keempat, fa'in akhafu walam ya'khudhu malan. Maka jika mereka menakut-nakuti walam ya'khudhu malan dan tidak mengambil harta. Walam yaqtulu dan tidak membunuh. Apa hukumannya? Jadi mereka menghadang orang di jalan itu hanya menakut-nakuti, ya, tidak mengambil hartanya, juga tidak membunuh, hanya menakut-nakuti. Nah ini kan tidak boleh juga ya, menakut-nakuti orang di jalan itu kan tidak boleh. Baik itu menakut-nakuti untuk dibunuh, gitu ya, dihadang kemudian ditakut-takuti, begitu, akhafu. Jadi menakut-nakuti orang jalan agar mereka nggak lewat di situ. Ini tidak boleh itu. Sekarang usun ini atau musim, ya, ada orang menakut-nakuti itu pakai ini hantu-hantuan. Nah, ini kan akhirnya orang itu takut lewat situ. Itu juga tidak boleh itu ya. Itu tidak boleh. Kalau misalnya mereka ini menakut-nakuti orang di jalan, tapi nggak mengambil harta, tidak membunuh, apa hukumannya? Hubisu, maka dipenjara. Hubisu. Ini lagi hujan deras di sini. Mungkin agak berisik, berisik. Nah, jadi mereka ini apa hukumannya? Hubisu. Hubisu itu yang dipenjara. Ya. Wa'uzziru dan ditakzir. Dipenjara di tempat yang bukan tempat dia, di tempat lain lah. Wa'uzziru dan ditakzir. Ini ditakzirnya itu bisa jadi takzirnya itu ya berupa penjara itu juga, ditakzir berupa penjara. Itu tergantung kepada kebijakan imam, kebijakan hakim. Ini yang cocok hukumannya ini apa? Apa di penjara saja atau pakai takzir yang lain? Ini adalah wewenangnya hakim. Wewenangnya hakim. Yang kira-kira orang itu bisa menjadi jera lah gimana? Itu ditakzir ya. Dihukum sesuai dengan
kebijakan yang diambil oleh sang imam atau hakim. Jadi itu 4 hukum terkait dengan perampok, terkait dengan orang yang menghadang di jalan. Jadi ada kalanya orang yang merampok itu atau yang menghadang jalan itu ada kalanya mereka ini membunuh, ya, tapi tidak sempat mengambil hartanya. Ada kalanya mereka ini membunuh sekaligus mengambil hartanya, ya, dan membunuh korban dan mengambil hartanya. Ada yang tidak tidak membunuh, tapi hanya mengambil harta korban saja. Dan yang keempat itu hanya menakut-nakuti korban, sehingga si korban tidak takut untuk lewat di situ. Orang yang lewat itu ditakut. Itu masing-masing punya hukuman sendiri. Kalau yang pertama tadi dihukum mati. Yang kedua itu juga dihukum mati sekaligus disalib. Ya. Yang ketiga itu dihukum atau dipotong tangan dan kakinya secara terpisah atau secara silang. Dipotong tangan dan kakinya secara silang. Dan yang keempat itu dipenjara, ditakzir sesuai dengan apa yang kebijakan ini. Kemudian wa man taba minhum qabla al-qudrah alaihi, wa man taba, dan barang siapa yang bertaubat minhum, dari para perampok itu, para orang yang menghadang jalan itu, kalau mereka ini bertaubat, ya, atau di antara mereka ini yang bertaubat qabla al-qudrah alaihi, ya, sebelum imam mampu menangkapnya. Sebelum imam itu mampu menangkapnya, sebelum ditangkap oleh imam, oleh hakim, oleh pemerintah, ya, oleh pihak keamanan. Maka apa? Saqatat anhum hudud. Saqatat maka gugur anhu dari mantaba, orang yang taubat itu gugur, ya, terhadap orang yang apa gugur? Al-hudud, hukumannya, ya, hukumannya gugur, hadnya gugur. Jadi kalau misalnya si pelaku perampokan ini bertaubat sebelum tertangkap oleh imam, itu bertaubat, maka gugur hadnya, hukumannya itu gugur.